bisa menangkap begitu saja Pak kesalahan Kiai? Yang baru kah? Kiai Hasyim Asy'ari adalah pahlawan nasional yang mendeklarasikan perang mempertahankan kemerdekaan sebagai perang jihad. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional dan merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar, pimpinan tertinggi pertama, Nahdlatul Ulama. Beliau memiliki julukan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru dan telah hafal Kutubus Sittah, hadits 6 riwayat. Serta memiliki gelar Syaikhul Masyayikh yang berarti gurunya para guru. Beliau adalah putra dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dengan Nyai Halimah. Dilahirkan di Desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur. Dan memiliki anak bernama Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim yang merupakan salah satu pahlawan nasional perumus Piagam Jakarta. Serta cucunya yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Merupakan Presiden Republik Indonesia yang keempat. Mendirikan NU. Terbentuknya Nahdlatul Ulama sebagai wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan semata-mata karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama lainnya ingin melakukan inovasi. Namun memang kondisi pada waktu itu sudah sampai pada kondisi genting dan wajib mendirikan sebuah wadah. Di mana saat itu, di Timur Tengah telah terjadi momentum besar yang dapat mengancam kelestarian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terkait penghapusan sistem khalifah oleh Republik Turki modern. Dan berkuasanya rezim mazhab Wahabi. Arab Saudi. Yang sama sekali menutup pintu untuk berkembangnya mazhab lain di tanah Arab saat itu. Menjelang berdirinya NU, beberapa ulama masyhur berkumpul di Masjidil Haram dan sangat mendesak berdirinya organisasi untuk menjaga kelestarian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah melakukan istikharah, para ulama di Arab Saudi mengirimkan sebuah pesan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk sowan kepada dua ulama besar di Indonesia saat itu. Apabila dua ulama besar ini merestui, maka akan sesegera mungkin dilakukan tindak lanjut. Dua orang itu adalah Habib Hasyim Pekalongan dan Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan didampingi Kiai Yasin, Kiai Sanusi, Kiai Irfan, dan Kiai Haji Raden Asnawi datang sowan ke kediamannya Habib Hasyim di Pekalongan. Selanjutnya dilanjutkan dengan sowan ke Syekhuna Khalil Bangkalan. Maka Kiai Haji Hasyim dan ulama lainnya mendapatkan wasiat dari Syekhuna Khalil untuk segera melaksanakan niatnya itu sekaligus beliau merestuinya. Kemudian pada tahun 1924, Syekhuna Khalil mengutus Kiai As'ad yang saat itu berumur 27 tahun untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Kiai Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang dan menghafalkan surat Toha ayat 17-23 untuk dibacakan di hadapan Kiai Hasyim. Berangkatlah Kiai As'ad dengan mengayuh sepeda. Kiai As'ad telah dibekali uang oleh Syekhuna Khalil untuk di perjalanan. Namun ia justru berpuasa selama di perjalanan. Kemudian setibanya di Tebu Ireng, Kiai As'ad menghadap Kiai Hasyim Asy'ari dan menyerahkan tongkat itu. Kiai Hasyim bertanya, apakah ada pesan dari Syekhuna? Lalu Kiai As'ad membaca surat Toha ayat 17-23 yang arti terjemahannya. Apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya. Dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Allah berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa. Lalu ia melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia, Allah, berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami, Allah, akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih, bercahaya, tanpa cacat. Sebagai mukjizat yang lain, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Berselang beberapa hari, Syekhuna Khalil kembali mengutus Kiai As'ad untuk mengantarkan sebuah tasbih kepada Kiai Hasyim. Ketika Syekhuna Khalil menyerahkan tasbihnya,
Kiai As'ad enggan untuk menerima dengan tangannya. Ia memohon kepada Syaihuna untuk mengalungkan tasbih itu ke lehernya. Syaihuna Holil berpesan agar Kiai As'ad membaca, Ya Jabbar Ya Qahar, hingga sampai tebu ireng dan membacanya di hadapan Kiai Hashim. Selama di perjalanan, Kiai As'ad sama sekali tidak berani menyentuh tasbih itu. Hingga sesampainya di tebu ireng, Kiai As'ad segera menghadap Kiai Hashim dan memohon Kiai Hashim untuk mengambil tasbih itu dari lehernya searaya ia membaca, Ya Jabbar Ya Qahar. Setelah mendapatkan masukan dari beberapa kiai pengasuh pesantren, serta petunjuk gurunya, Kiai Haji Holil bin Abdul Latif Bangkalan, Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi kebangkitan ulama itu secara resmi didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi. Dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari dipercaya sebagai Rois Akbar. Menurut Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, pengasuh pesantren Tebu Ireng, berdirinya NU bukan sekedar keinginan untuk membangun barisan. NU berdiri untuk merespons situasi dunia Islam kala itu, yang sedang dilanda pertentangan paham antara paham pembaharuan dengan paham bermadzhab. Dalam situasi pertentangan paham yang kian meruncing, kata Hakim Mahfudz, NU hadir dengan pemikiran yang lebih moderat. Kiai Haji Hashim Asy'ari telah menangkap dua isyarat kuat tersebut yang mengartikan bahwasannya Syaihuna Holil telah memantapkan hati beliau dan merestui didirikannya Jamiah Nahdlatul Ulama. Setahun kemudian, pada tanggal 31 Januari 1926 16 Rajab 1344 H di Surabaya berkumpul para ulama se-Jawa Madura. Mereka bermusyawarah dan sepakat mendirikan organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ulama dalam bidang tafsir Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad, dan fikih yang tunduk pada tradisi Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa sampai sekarang ulama tersebut termasuk mereka yang mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Pemikiran inilah yang diterapkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama yang menyatakan sebagai pengikut, penjaga, pelestari, dan penyebar paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pandangan Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak memiliki makna tunggal. Tergantung perspektif yang digunakan. Paling tidak terdapat dua perspektif yang digunakan untuk mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu teologi dan fikih. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut melalui karya-karya Kiai Haji Hashim Asy'ari, maka sebenarnya dapat diambil sebuah kesimpulan yaitu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah pada dasarnya lebih kepada pola keberagaman bermadzhab kepada generasi muslim masa lalu yang cukup otoritatif secara religius. Resolusi jihad. Resolusi jihad adalah suatu hasil dari perenungan dan penghayatan nilai-nilai Islam kebangsaan. Tak lama setelah merdeka, Indonesia kembali mendapat teror Belanda yang ingin kembali masuk menguasai Indonesia dari tangan Jepang. Presiden Soekarno mengutus Bung Tomo untuk menghadap Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk meminta nasihat dan pendapat bagaimana kiranya hukumnya umat Islam menghadapi ancaman tersebut. Untuk menyelamatkan kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Hashim Asy'ari bersama para ulama mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan pasukan Belanda dan sekutu. Resolusi jihad yang ditandatangani di Surabaya tersebut mampu membangkitkan spirit perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu selanjutnya, fatwa jihad itu memunculkan gerakan perlawanan di mana-mana terhadap tentara Belanda dan sekutu. Salah satu yang terbesar dan heroik, yakni pertempuran di Surabaya oleh Arek-Arek Surabaya pada 10 November 1945. Menanggapi hal itulah Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa yang kemudian diputuskan dalam rapat para konsul NU se-Jawa Madura. Berikut isi teks asli fatwa tersebut. Bismillahirrohmanirrohim. Mendengar.
Bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama. Kedaulatan Negara Republik Indonesia Merdeka. Menimbang 1. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam, termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. 2. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat 1. Bahwa oleh pihak Belanda, Nica, dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. 2. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama. Dan ingin kembali menjajah di sini, maka beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. 3. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. 4. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Seupaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Karya-karya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Fi hadistil mautawa asyrati sahwa bayani mafhumis sunnah wal bid'ah, paradigma Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahasan tentang orang-orang mati. Tanda-tanda zaman. Penjelasan sunnah dan bid'ah. Karya Kiai Haji Hashim Asy'ari yang satu ini banyak membahas tentang bagaimana sebenarnya penegasan antara sunnah dan bid'ah. Secara tidak langsung, kitab tersebut banyak membahas persoalan-persoalan yang akan muncul di kemudian hari, terutama saat ini. Muqaddimah Al-Hanun Al-Asasi li Jamiah Nahdlatul Ulama, Anggaran Dasar Organisasi Nahdlatul Ulama. Kitab ini berisikan pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari yang berkaitan dengan NU. Dalam kitab tersebut, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengutip beberapa ayat dan hadits yang menjadi landasannya dalam mendirikan NU. Risalah fi Ta'qidul Ahdi bi Mazhabil A'immatul Arba'ah, risalah untuk memperkuat pegangan atas mazhab 4. Dalam kitab ini, Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak sekedar menjelaskan pemikiran 4 imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Namun, beliau juga memaparkan alasan-alasan kenapa pemikiran di antara keempat imam itu patut kita jadikan rujukan. Arba'ina Haditsan Tata Alaku bi Mabadi, Jamiah Nahdlatul Ulama. Sebagaimana judulnya, kitab ini berisi 40 hadits pilihan yang sangat tepat dijadikan pedoman oleh warga NU. Hadits yang dipilih oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari terutama berkaitan dengan hadits-hadits yang menjelaskan pentingnya memegang prinsip dalam kehidupan yang penuh dengan rintangan dan hambatan ini. Adabul alim wal muta'alim fi ma yahtaju ilaihil muta'alim fi makamati ta'limihi, etika pengair dan pelajar dalam hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pelajar selama belajar. Pada dasarnya, kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Adab al-Mu'allim karya Syekh Muhammad bin Sahnun. Ta'limul Muta'alim fi Tariqah et-Ta'allum karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Dan Tazkiratus Syam wal Mutakali fi Adabil Alim wal Muta'alim karya Syekh Ibnu Jamaah. Meskipun merupakan bentuk ringkasan dari kitab-kitab tersebut, tetapi dalam kitab tersebut kita dapat mengetahui betapa besar perhatian Kiai Haji Hashim Asy'ari terhadap dunia pendidikan.
Kiai Hashim wafat pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi atau 7 Ramadan 1366 Hijriah. Saat itu di Kiai Hashim menerima kedatangan utusan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Bung Tomo yang hendak mengabarkan keadaan negara setelah terjadinya agresi militer 1 pada 21 Juli 1947. Kiai Hashim kaget setelah mendengar cerita dari utusan tersebut bahwa Singosari telah direbut oleh Jenderal Spoor. Mendengar kabar itu, Kiai Hashim sangat kaget hingga ia jatuh pingsan. Sempat didatangkan dokter namun nyawanya tak bisa diselamatkan lagi. Ia dimakamkan di Komplek Pondok Pesantren Tebu Ireng di Wek, Jombang.